Assalamualaikum, kembali lagi di Kajar Salam Official. Saya ingin melanjutkan kembali informasi tentang perbedaan aplikasi Smart Door Lock. Yang kali ini adalah aplikasi U-Smart Go. Jadi ini merupakan video bagian keempat. Mohon maaf, saya tidak mulai dengan cara koneksi Smart Door Lock-nya ke aplikasi untuk menghemat durasi video ya, karena saya lihat di YouTube juga sudah banyak yang membuat video tersebut. Jadi ini aplikasi U-Smart Go nya bisa di-download di Android ya, atau di iPhone. Kemudian bisa diregister menggunakan handphone, nomor handphone atau email. Kemudian setelah diregister kita akan menjadi owner dari My Home ya, ini My Home. Oke, saya mulai. Ini tampilannya kalau misalnya sudah ada device yang terkoneksi ya. Nanti akan banyak di sini list device-nya yang terkoneksi. Kemudian saya mulai dari utama dulu ya, menu utama. Di sini ada My Device. Ini ya halamannya. My Device. Kemudian ada My Family dan My Setting. My Family ini di sini ada My Home yang kita bisa ganti namanya jadi apa gitu ya. Kemudian di sini ada, ini kalau kita register maka kita akan jadi owner. Kita lihat di sini, owner itu bisa memanage family, device, dan user. Oke, kemudian kita juga bisa tambahkan family member. Jadi yang dimaksud family di sini adalah user yang terdaftar secara aplikasi juga gitu ya. Jadi mereka punya juga aplikasi U-Smart Go-nya. Di sini bisa kita tambahkan melalui nomor handphone atau lewat email. Nah, di sini perbedaannya itu role-nya bisa disetting. Mau kita set dia sebagai manager atau user biasa. Kalau manager berarti dia bisa memanage device dan user. Jadi perbedaannya dengan owner tadi, dia tidak bisa memanage family ya, atau user-user yang ada di home kita. Dia hanya bisa memanage device dan user password gitu ya, dan sebagainya. Atau kita pilih dia sebagai user biasa gitu, berarti ya tidak ada setting atau fasilitas admin gitu ya untuk si user tersebut. Jadi dia hanya pakai aja gitu. Oke, kemudian kita ke My Setting. Di sini ada apa? Oke, di sini ada set security password. Jadi ini fungsinya ketika ada remote unlock, ada yang request gitu ya. Untuk remote unlocking itu kita harus masukin passwordnya. Bedanya dengan Tuya, kalau Tuya kan bisa langsung geser ya, terima atau tolak. Sedangkan di sini kita harus masukin password dulu, baru bisa kita terima atau tolak. Atau di sini bisa juga kita modify login password. Jadi kalau mau masuk ke aplikasi ini kan harus ada loginnya ya. Nah itu kita bisa setting atau ganti password kita di sini. Kemudian di sini ada pilihan bahasa, notifikasi. Nah notifikasi di sini kalau misalnya defaultnya dia on, artinya seluruh informasi unlock, record atau lock record itu semuanya akan dikirim ke aplikasi kita. Sedangkan kalau yang bawah ini dicentang berarti hanya alert
critical dan emergency aja yang dikirim ke handphone kita. Jadi yang kayak locking, unlocking itu nggak akan dikirim ke aplikasi kita ini gitu. Kemudian di sini ada application system setting. Ya ini seperti biasa ya, settingan yang di Android. App info. Kemudian di sini ada delete account. Oke, untuk setting seperti itu. Jadi kita kembali ke My Device. Nah, di sini ada My Device dan skenario ya. Ini. Oke, kita ke device-nya dulu, smart lock-nya. Oke, ini adalah fungsional dari si U-Smart Go terhadap device smart lock. Nah, di sini ada seperti biasa ya, saya coba tap, ternyata ini juga nggak bisa. Jadi ini fungsinya untuk remote unlock. Saya contohin kalau ada yang pencet bell, dan kebenaran ini yang tipe kamera ya, smart door lock-nya. Saya coba, nah ini saya coba pencet bell, kemudian kita tunggu. Nah, ini ada request ya, requestnya. Kemudian kalau kita mau unlock, nah ini kita harus masukin security password ya, security password untuk bisa mengizinkan. Nah itu kalau kita izinkan, kita masukkan security passwordnya, baru dia akan unlock. Nah, di sini ada notifikasinya ya. Kemudian apalagi di sini ada user management. Nah, yang di atas ini adalah user dari si smart door lock-nya. Misalnya password. Password itu kalau ya password 1, password 2, password 3. Kemudian ini saya kasih nama password admin ya. Nah, ini password 1. Di sini cuma ya ganti nama aja ya, atau bikin nama atau ganti nama. Kemudian diasosiasikan dengan siapa gitu dari user kita. Ini siapapun ya, kita bisa bikin aliasnya siapapun gitu. Jadi misalnya password 1 itu buat anak pertama, kemudian kita bikin password 2 untuk anak kedua. Nah, itu kita set aja aliasnya di sini. Dan itu tidak berasosiasi langsung dengan yang di bawah gitu. Kalau yang di bawah ini adalah user family kita gitu. Jadi yang punya aplikasi juga, yang terkoneksi secara aplikasi. Dan dia bisa kita kasih alias juga ya. Ini siapa gitu. Jadi sebenarnya sih agak-agak kayak tidak ada hubungan gitu ya antara yang atas dengan yang bawah. Seharusnya kan password atau user di smart door lock-nya itu bisa kita connect dengan user yang di member family kita gitu. Tapi di sini ternyata bebas ya, bisa disetting apapun gitu. Jadi kalau mau disamain dengan user yang ada di aplikasi kita ya kita samain namanya aja gitu ya. Yang ada di user kita dengan user yang di sini kita set aliasnya sih ya namanya sama gitu. Seperti itu untuk user management. Kemudian yang di bawah ini adalah history dari locking dan unlocking dari smart door lock-nya. Dan di sini hanya yang sukses. Kalau yang tidak sukses itu tidak akan muncul notifikasinya atau tidak akan disimpan.
Oke, kalau kita lihat yang more, di sini setting itu hanya informasi tentang device smart door lock-nya ya. Nah, ini smart lock, device tipnya, kemudian ada device ID, ada time zone, ini RSSI, kemudian firmware dan hardware versionnya gitu. Kalau mau remove device ya tinggal diklik. Jadi di sini tidak bisa buat generate temporer ya, temporer password, karena ya menurut saya temporer password juga nggak perlu amat gitu. Kita bisa nyuruh si orang yang mau masuk itu tinggal pencet bell aja, kemudian nanti kita akan bukain gitu. Kan sama prinsipnya dengan temporer password ya. Jadi kalau malah menurut saya agak lebih ribet gitu kalau bikin temporer password dikirim, ya sama aja kalau disuruh udah pencet aja bell, saya bukain, kan gitu. Malah dia nggak usah pencet-pencet lagi gitu, tinggal masuk kalau udah dibuka. Jadi temporer password juga ya kurang lebih sama dengan remote unlock. Ya malah menurut saya lebih simple menggunakan remote unlock. Jadi menurut saya itu aja ya. Intinya jadi si Usmart Go juga adalah aplikasi yang simple. Bisa dibilang mirip dengan Tuya. Ini sekelas gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ke skenario ya. Skenario ini sama seperti Tuya juga. Dia menghubungkan antar device. Jadi kalau kita coba di sini ada basic, jadi kita isi nama skenarionya apa, gitu ya. Kemudian setelah kita isi, kita kondisi apa, kita buat trigger dari skenarionya apa gitu. Nah di sini ada device trigger dan waktu. Kemudian kalau kita device, maka muncul device-device yang terkoneksi, misalnya smart door lock. Nah di sini hanya ada dua nih untuk smart door lock, lock atau unlock triggernya. Misalnya ketika dia unlock, sayangnya di sini nggak dikasih lebih detail ya, siapa yang membuka gitu, hanya unlock. Pokoknya siapapun yang buka gitu artinya ya. Kemudian kondisinya adalah di sini hanya time kondisi. Cuma di sini bisa dibilang lumayan komplit ya. Jadi di sini ada kapan berlakunya, sampai kapan. Kemudian di waktu apa gitu. Bisa disetting jamnya pada jam-jam berapa gitu ya, tertentu sampai jam berapa. Dan itu berlaku apakah setiap hari atau hanya hari-hari tertentu, kita bisa pilih ya gitu. Nah ini kita bisa centang-centang gitu ya. Setelah itu kita bisa juga tambah gitu periodenya, misalnya pagi dari jam sekian sampai jam sekian, kalau sore dari jam sekian sampai jam sekian. Kita tambahin malam dari jam sekian sampai jam sekian, itu bisa di skenario. Nah ini yang mungkin tidak ada ya di Tuya. Kemudian setelah itu actionnya apa? Setelah kita bikin trigger dan kondisinya terpenuhi, itu actionnya itu ada device action dan delay. Jadi kita bisa ngedelay perangkat ya. Nah ini device, sayangnya di sini ternyata harus device yang berbeda dengan device triggernya. Jadi karena saya juga tidak ada lagi device yang terkoneksi ke si Usmart Go ini,
jadi tidak bisa mendemokan. Tapi intinya sama, misalnya lampu gitu ya. Jadi kalau misalnya smart door lock-nya dibuka, lampunya menyala gitu. Di kondisi ya tadi yang sesuai dengan condition ini, dia akan menyala. Nah ini menurut saya sih agak lebih bagus ya. Jadi misalnya di jam, walaupun kita buka tapi jamnya nggak matching gitu ya dengan kondisi yang kita tentukan, ya lampunya nggak akan nyala gitu. Nah ini menurut saya ini lebih bagus yang daripada Tuya ya, yang anytime gitu. Pokoknya intinya unlock, kebuka gitu. Atau kalau nggak salah ada sih precondition ya, cuma saya belum coba. Mungkin kalau salah mungkin silakan dicek lagi ke aplikasi Tuyanya gitu ya. Karena untuk skenario ini saya juga tidak punya device lain gitu untuk mendemokan. Intinya skenario itu sama dengan Tuya, itu menghubungkan antar device. Kemudian yang terakhir kita lihat ini aplikasi Usmart Go ini bisa device apa aja gitu. Nah ini ada add device. Dia bisa connect ke device dengan WiFi connection. Kemudian di sini juga device yang dikontrol oleh infrared, device yang dikontrol melalui radio frekuensi RF, atau pakai QR code. Biasanya ini kamera ya. Nah ini kamera. Cara koneksi kamera biasanya seperti ini. Kemudian Bluetooth. Jadi Bluetooth kita scanning Bluetoothnya gitu ya. Jadi mungkin memang agak sedikit lebih lengkap ya, karena di sini tadi ada infrared, kemudian ada yang device yang pakai RF juga. Oke, menurut saya itu aja. Ternyata aplikasi Usmart Go juga simple, bisa dibilang mirip dengan Tuya, bedanya ya 11-12 lah. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.